Terima kasih pada Pak Rido atas kesempatan yang diberikan, sehingga pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik kerentanan pada website atau aplikasi, yaitu di sini saya mengangkat firmware vulnerability on device. Nah, device ini nanti yang saya angkat cukup banyak, jadi kurang lebih seperti di Microsoft, Android, iPhone, dan lain-lain. Nah, presentasi ini ditujukan untuk pemenuhan tugas Project 1 Keamanan Web dan Aplikasi Departemen Teknologi Informasi 2021. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heaven Epina Putu Febiono, NLP 053 1194 05x26. Nah, untuk apa yang akan kita bahas, jadi di sini ada 5 urutan. Jadi sebelum kita masuk ke bagian lain, jadi kita akan membahas mengenai pengertian mengenai kerentanan dan firmware. Setelah kita tahu, kemudian kita akan masuk membahas mengenai apa sih perbedaannya firmware dengan software itu. Jadi di mana firmware dan software ini sering disamaartikan dan selalu ada di dalam device. Jadi kerjanya beriringan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kondisi kerentanan operation system pada device di zaman sekarang. Kemudian nomor 4, kita akan membahas mengenai contoh kerentanan firmware. Dan yang kelima, kita akan bagaimana kita akan mencegah dari kerentanan firmware yang ada tersebut. Yang pertama, jadi kita akan memahami dulu mengenai kerentanan atau vulnerability. Jadi di sini adalah merupakan suatu kekurangan pada sistem atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin oleh pihak tidak berwenang dengan mengeksploitasi kecacatan sistem. Nah, kecacatan ini biasanya timbul akibat adanya kesalahan pada saat sistem atau infrastruktur tersebut itu pada saat dirancang atau dibuat. Nah, mau tidak mau, pasti setiap sistem atau infrastruktur yang ada itu pasti akan setiap sistem atau infrastruktur yang ada pasti memiliki kerentanannya masing-masing dan itu tidak bisa dielakkan. Nah, tinggal bagaimana nanti kerentanan tersebut bisa diminimalisir sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah mengenai firmware. Jadi firmware ini merupakan perangkat lunak yang dimana ia akan disimpan dalam format hanya baca dan tidak akan bisa diubah ketika dia dialiri dengan listrik. Nah, karena firmware ini merupakan perangkat lunak, jadi kita akan membahas mengenai perbedaan software dengan firmware. Nah, kita masuk ke dalam perbedaannya. Kira-kira apa ya bedanya? Jadi, di sini kurang lebih ada 4 poin perbedaan. Jadi yang pertama, dari segi kegunaannya, untuk software itu digunakan untuk menghubungkan antara pengguna dengan komputer. Sedangkan firmware itu digunakan untuk mengendalikan perangkat keras. Nah, kemudian untuk memorinya, itu software itu ukurannya bisa kilobyte sampai gigabyte. Sedangkan untuk firmware itu cuma sekitaran kilobyte saja. Kemudian untuk pengubahan informasi, itu software akan memungkinkan para pengguna memproses data, menghasilkan data dan menganalisa data dengan bebas. Nah, hal ini berbeda dengan firmware yang dia itu tidak bisa diubah-ubah semena-mena meskipun setelah di-upgrade. Kemudian untuk risiko penggantian itu firmware itu tidak bisa diganti. Firmware bisa diganti dengan mengupdate firmware yang versi terbaru. Nah, itu biasanya disediakan oleh platformnya. Sedangkan kalau software itu bisa menggantinya tanpa perlu khawatir dampaknya terhadap perangkat keras. Nah, jadi update-nya itu melalui jalur yang berbeda. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana sih kondisi vulnerability operation system pada device sekarang. Nah, itu jadi sudah dilakukan penelitian atau sudah dilakukan riset. Jadi
di mana itu eksploitasinya mempengaruhi jutaan perangkat Android dengan chipset MediaTek itu bukan disebabkan oleh Android-nya, tapi karena cacat pada firmware CPU pihak ketiga. Jadi Android ini dia menggunakan pihak ketiga untuk memasangkan firmware CPU-nya. Nah, itu terdapat kecacatan di situ. Nah, berikut ini ada beberapa data sistem operasi dengan jumlah kerentanan paling tinggi. Nah, itu nomor satu itu justru adalah Android. Mungkin ini disebabkan juga oleh banyaknya pengguna. Banyaknya pengguna Android, jadi dengan banyaknya pengguna tersebut, jadi banyak penggunanya maupun banyak target-target, banyak peretas-peretas yang mereka itu tertarik untuk melakukan peretasan pada Android, sehingga mereka akan menemukan kerentanan sebanyak mungkin, gitu. Kemudian diikuti dengan berbagai merek Windows, juga ada Linux. Kemudian ada untuk pembaca PDF, biasanya kita kenal dengan Adobe Acrobat Reader. Kemudian ada cPanel juga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau iPhone itu dia nggak masuk, karena akan kita bahas di next slide. Nah, jadi ada teori konspirasi kalau misal berbagai produk ini seperti Intel, Lenovo, dan Microsoft itu mereka melakukan keterbukaan terhadap informasi kerentanan apa saja yang bisa terjadi. Nah, di sini tentunya akan membuka peluang bagi bagi peretas untuk mengetahui apa saja yang bisa mereka lakukan atau apa saja kerentanan yang masih ada di setiap platform tersebut. Nah, berbeda dengan iPhone itu tidak membuka secara terang-terangan kepada user atau penggunanya mengenai kerentanan apa saja yang harusnya yang harusnya dilindungi begitu. Jadi informasi tersebut tidak terbuka dan bersifat tidak umum. Nah, di sini itu sedangkan juru bicara dari Google untuk Android itu memberi tanggapan dari laporan ini. Nah, mereka itu berkomitmen untuk melakukan transparansi dan merilis buletin keamanan publik setiap bulan tentang masalah yang telah diperbaiki di Android untuk memperkuat keamanan sistem. Nah, jadi benar-benar publik begitu. Nah, kami tidak setuju dengan gagasan bahwa mengukur jumlah masalah keamanan yang diperbaiki dalam OS adalah indikasi keamanan platform. Nah, ini jadi mereka menyangkal pernyataan tersebut bahwa mereka ini melakukan keterbukaan tersebut dengan tujuan karena mereka ingin menciptakan ekosistem yang seperti itu, ekosistem Android yang penuh dengan keterbukaan kepada user atau penggunanya. Nah, setelah itu, setelah kita membahas sedikit mengenai kerentanan yang terjadi di masa sekarang, nah kita akan membahas kerentanan firmware pada kasus ini, kamera DSLR Canon. Nah, jadi pada kamera DSLR Canon itu ditemukan kelemahan keamanan ketika kita akan mentransfer melalui kabel USB dan melalui Wi-Fi. Hal ini memungkinkan kamera dan komputer pribadi terinfeksi ransomware yang dapat menyebabkan pencurian foto dan pemerasan oleh peretas. Nah, di sini sebelum pengumuman publik itu sudah dibahas, Canon itu sudah diberitahu tentang masalah ini dan bekerja sama dengan Checkpoint untuk memperbaikinya. Nah, dari pernyataan yang dipublikasikan itu mereka itu merekomendasikan agar pengguna tidak menghubungkan kamera ke perangkat yang terhubung ke jaringan tidak aman. Nah, misal kita pakai WiFi sembarangan atau misal kita menggunakan kabel USB pada saat kita di warnet misal begitu. Nah, itu kan
publik, jadi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir. Jadi di sini dari laman resminya Microsoft, dia itu memberikan beberapa saran biar kita bisa mencegah kerentanan dari masalah pada firmware. Nah, itu contohnya yang pertama, kita itu harus memastikan bahwa perangkat lunak antivirus Anda itu sudah diperbarui. Nah, kemudian situs web pabrikan itu kita harus periksa juga kalau ada informasi terbarunya. Kemudian yang kedua, perangkat kita itu harus diperbarui terus dengan mengaktifkan pembaruan otomatis. Jadi kan biasanya kita bisa atur kita mau update otomatis atau enggak. Nah itu kan banyak orang-orang yang mereka nonaktifkan soalnya itu kan butuh waktu lama. Sedangkan pas mereka pakai, wah ternyata update begitu. Nah ini Microsoft menyarankan untuk diberi akses saja begitu untuk dilakukan update. Kemudian yang ketiga, kita itu harus memeriksa apakah kita itu sudah menginstal pembaruan keamanan sistem operasi Windows yang terbaru dari Microsoft. Jika kalau sudah diaktifkan, maka pembaruannya itu biasanya akan dikirimkan secara otomatis kepada kita. Nah, tapi kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, kita akan diharuskan untuk menginstal pembaruan firmware apapun dari pabrikan perangkatnya. Nah, pembaruan firmware ini harus tersedia di situs web pabrikan perangkat yang kita punya. Nah, jadi harusnya itu setiap situs web itu menyediakan pembaruan firmware dari setiap platform begitu. Ya, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.